jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masih di Islam itu indah. Masih membahas tentang tema. Sudah benarkah berdiri dan takbirmu dalam sholat? Jadi bicara masalah tentang sholat ini nggak bisa seenak aturan kita sendiri. Nggak bisa seenak udel orang bilang ya. Ada aturannya. Nah ini Masya Allah. Apalagi istilah tadi yang katakan Apa tuh? Yang penting sholat. Ya itu dia bermasalah lagi. Dan sekarang kita lanjut lagi nih tausiah dari guru kita Ustaz Habib Muhammad ya yang tadi sempat terputus. Berbicara masalah tentang takbir. Nah ini perbedaan kan macam-macam nih ya kan. Ada yang menaruh tangannya di sebelah sana, ada di sebelah sini. Nah sekarang bagaimana nih kalau seandainya setiap rakaat beda-beda posisi tangan. Ini boleh nggak ya? Iya, mohon izin penjelasannya, silakan. Macam-macam ini. Macam-macam aja pertanyaannya. Artinya begini, yang tadi sunnah dulu, yang pertama sunnah. Raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi. Mengangkat tangan itu disunahkan 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram, Allahu Akbar nih, inda takbiratul ihram. Kemudian indar ruku, ketika kita ruku, Allah mengangkat tangan ketika ruku. Kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah disunahkan mengangkat tangan. Kemudian indal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar. 4 ini yang disunahkan mengangkat tangan, sisanya tidak disunahkan. Oke. Sisanya bukan berarti tidak sah. Betul. Ini kan kadang-kadang mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah zaman sekarang ini. Mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Orang takbir beda dikit masalah. Sebenarnya kalaupun dia nggak takbir ngangkat tangan pun sah sholatnya. Masya Allah. Nah, kemudian cara Posisi tangan. posisi sedekapnya. Sedekapnya gitu kan. ya. Kalau tadi cara Imam Syafi'i kan seperti ini. Allahu Akbar, ada yang seperti ini. Tangannya antara dada dan pusar. Allahu Akbar. Nih. Atau mau pakai yang di kuping, dekat kuping. Yang kebanyakan pakai seperti Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Nah jempol di sini. Ya. Tapi juga nggak harus nyentuh. Nanti kata Habib nyentuh, enggak. Enggak jentok. Dekat sama telinga, sejajar. Ya, jadi Allahu Akbar di sini. Nah, menurut Imam Malik di sini Allahu Akbar lurus. Imam Malik banyak lurus. Ada juga sebagian mazhab Imam Malik seperti ini. Tapi mazhab Imam Malik lurus. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal Allahu Akbar 2 dia. Satu Allah sini sejajar ini. Allahu Akbar di bawah pusar. Nih, di bawah pusar. Mazhab Imam Hanafi boleh 2, Allahu Akbar, boleh di sini Allahu Akbar, tetap juga di bawah pusar dan di atas pusar. Nah ini semua hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi jangan sesuatu itu dimasalahkan di dalam sholat. Betul. Nah dimasalahkan di sholat. Cuman kebanyakan yang salah seperti ini, masalah takbir ini, masalah takbir. Seperti contohnya siapa yang mau jadi imam nih? Ustadz Maulana mau jadi imam, ya. Ini yang banyak salah sebagai makmum. Imamnya tetap sah, makmumnya tidak sah. Kenapa tuh? Nah begini, Ustaz Maulana Allahu Akbar, Ustaz. Gua tuh. Allahu Akbar. Nah sebelum imam bar, ini yang banyak salah. Kan imam, Ustaz, jangan hilang. Allahu Akbar. Ya, ulang lagi Ustaz. Allahu Akbar. Nah sebelum bar, saya sudah ngangkat tangan niat sholat. Makmum ini tidak sah hukumnya. Kapan makmum itu sholatnya sah? Ketika imam Allahu Akbar. Ketika bar boleh makmum baru Allah mulai niat. Nah kalau niat dulu sih nggak masalah. Misalnya barengan sama imam. Usolli fardu subhi misalnya. Rakaat ini. Tapi bukan ngangkat tangan dulu, belum Allahu Akbarnya. Sampai imam bar baru sampai kita imam. Nah sampai imam bar, nah kita baru Allahu Akbar. Jadi tidak boleh bersamaan? Tidak boleh bersamaan dengan imam ketika takbirnya. Itu tidak sah sholat makmumnya. Nah ini banyak terjadi di sholat tarawih, kebut-kebutan. Mana imam, mana makmum. Allahu Akbar. Wah makmum udah ruku. Gak secepat itu juga. Makmumnya ngambil tiket ekspres katanya. Iya, kadang-kadang kan seperti itu. Imam kadang-kadang imam baru diri, makmum sudah Allahu Akbar. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang banyak salah di dalam artinya salah, yang salahnya ini kalau salah yang tidak bikin fatal sah atau tidak sholatnya masih bagus. Tapi masalahnya kalau sampai bikin sholat yang batal. Jadi benar tadi tidak bisa kalimat yang penting kan saya sholat. Tidak, ada aturan dan anjuran yang diajarkan. Semuanya itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Semua dalam ilmu fikih dengan beberapa perbedaan dengan dalil-dalilnya semua sudah dilakukan oleh Nabi. Jadi
Malik itu semua bersanad. Jadi pemirsa, ilmu fikih ini tentang sholat semua bersanad sampai Rasulullah dengan 4 madhab yang ajarkan. Cuman memang nggak bisa digabung-gabung. Jadi jangan apa? Beda-beda. Iya, begini. Rakaat pertama saya mau pakai Maliki yang begini. Yang Ya. kedua saya mau pakai Syafi'i. Ya, Yang ketiga pakai kalau Hambali. kalau buat tangan masih sah. Masih sah kalau tangan. Masih sah. Nah. Cuman kalau Al-Fatihah yang tidak sah, kan Oke. gitu misalnya. Jadi jangan bilang, maaf nih zaman sekarang nih apa ya, sok madhab. Oh. Saya sampaikan sok madhab kenapa? Oh madhab ini kan boleh, madhab ini. Iya memang boleh, tapi tidak semua madhab bisa digabung dalam satu sholat. Betul. Misal kita yang bermadhab kepada Imam Syafi'i mungkin sering kita bahas, kita tiba-tiba tidak pakai bismillah, nggak sah sholat kita. Iya. Karena basmalah ayat min ayatil Fatihah dalam madhab Imam Syafi'i berbeda dengan madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak sama sekali membaca Bismillah dalam Al-Fatihah. Iya. Bagaimana kita hukumnya? Nah kita hukumnya tidak sah kalau kita Imam Syafi'i, kemudian kita tiba-tiba sholat tanpa pakai. Nah, ini artinya menggabungkan yang tidak bisa. Selama masih bisa, artinya masih bisa, dalam madhab itu pun ada kaulnya. Nah, ada kaulnya, jadi masih bisa. Oh, nggak harus ngikut madhab ini. Kenapa? Madhab kita pun memang ada kaulnya seperti itu. Masya Allah. Jadi tidak harus langsung berpindah Ya. dengan madhab. Masih ada 2 menit nih bicara masalah tentang takbir. Nah kemarin banyak yang nanya, itu kan masalah takbiratul ikhram niat. Ya kan sebelum takbiratul ikhram kita niat pakai lafaz. Mungkin lafaznya pelan. Usolli fardhu subhi rakaata ini mustaqbila kiblati adalah ta'ala. Allah. Nah ternyata kata Habib kemarin bilang, jelasin. Pada saat Allahu Akbar itu hatinya berbicara. Banyak yang nggak jelas nih Bib. Nah silakan dijelaskan Bib. Sebenarnya nggak gampang sekali kita berbicara dalam madhab Imam Syafi'i. Lafat itu sunnah. Niatnya di dalam hati adalah wajib. Jadi istihdor niat, istihdor menghadirkan dia itu mau sholat. Allah, apa sulitnya? Nggak ada yang sulit. Allah berbeda memang seperti madhabnya Imam Abu Hanifah. Boleh sedikit sebelum takbir mereka istihdor. Allah sebelum takbir, dia istihdor kemudian Allah. Sudah kita bahas kemarin kan. Allahu Akbar, tapi sedikit saja jaraknya. Berarti di dalam takbir masih ada istihdor di situ. Walaupun sedikit sebelum takbir, tapi di dalam takbir masih ada istihdor, menghadirkan niat. Sebab kenapa? Niat di hati hukumnya wajib menghadirkan sholat. Nggak usah yang panjang-panjang pakai mustaqbilal kiblati. Sebab dalam sholat fardu hanya 3 niat yang wajib disebutkan. Usolli fardhu dhuhri, kelar. Nggak perlu adaan, Enggak. lillahi ta'ala nggak perlu. Disebutkan lafadz boleh, tapi kalau menghadirkan cuma 3 saja. Usolli fardhu dhuhri atau usolli dhuhra fardhon. Kalau jamaah, Makmuman. Harus disebut. Kalau berjamaah wajib pakai makmuman. Imam tidak wajib menyebutkan imaman. oh. Karena orang lagi sholat sendiri bisa aja orang datang nepok gitu kan. Cuman Benar. beda juga pemirsa nepok juga kan. Pok gitu. Itu mah dendam. Kalau itu dendam, Bib. Nanti Gitu. sedikit aja. dipegang. Kadang-kadang kan baru bisa belajar. Waduh, Wah, macam tuh. abe batal yang lagi sholat. Kenapa nih gitu? Ada salah apa saya gitu ya kan? Gak gitu Masya juga. Allah. Habib, Masya Allah, makasih banyak Habib penjelasannya. Ya, Sama-sama. jazakallah khairan kasiran ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sekarang kita